Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Apa kabar? Tentu semua dalam keadaan sehat bukan? Di tengah-tengah pandemi corona, kita boleh terlindung dan dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam sharing kita pada saat ini yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu, firman Tuhan ini terjadi, diucapkan oleh kedua orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dalam waktu itu, pada waktu itu Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menang dari maut. Saudaraku, disaksikan oleh banyak orang betapa hebat apa yang terjadi pada saat itu. Berita yang tidak bisa dikalahkan. Berita yang sangat menggemparkan pada saat itu. Di mana Yesus orang Nazaret telah bangkit dari maut. Dan kedua murid Yesus ini berjalan. Dalam perjalanan itu mereka berbincang-bincang. Kalau zaman sekarang sharing ya. Berbincang-bincang, ngobrol, bercerita tentang apa yang terjadi pada saat itu. Tentang apa yang terjadi di Bukit Golgota. Tentang apa yang terjadi tentang Yesus dari Nazaret itu. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu, ada seorang yang nimbrung, seorang yang ikut bicara dan mengatakan, apakah yang sedang kamu cakapkan? Sepertinya tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Dan saat itu kedua murid ini tidak mengenal kalau itu Yesus yang mendekati mereka. Tapi terpuji nama Tuhan, mereka terus berjalan dan menceritakan kabar yang menggemparkan itu. Sampai dekat rumah mereka. Dan saudaraku yang kekasih, ketahuilah, mereka memaksa Yesus untuk singgah di rumah mereka. Dan apakah yang terjadi? Setelah mereka makan minum bersama dengan Yesus, makan roti, maka terbukalah mata mereka bahwa itu adalah Yesus yang mereka sedang percakapkan. Bukankah seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kita. Mungkin sudah dari kecil kita Kristen, mungkin sudah dari kecil kita jadi anak Tuhan, tetapi kita belum mengenal betul siapa Tuhan itu. Seperti murid Tuhan ini, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus waktu yang panjang, 3 tahun lebih. Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka tidak mengenal Yesus itu. Mungkin Bapak Ibu kalau kita kita mengenal itu orang, saat kita mendengar suaranya, kita akan tahu, oh ini dari dia, ini dari si Anu, dari ibu ini dan ibu itu. Karena kita mendengar suaranya. Tetapi pasal ini tidak menceritakan kalau kedua murid ini mendengar suara itu dan mereka langsung kenal itu Yesus. Tapi setelah mereka memecah-mecahkan roti dan Yesus mampir singgah di rumah mereka, maka mereka terbukalah mata rohani mereka. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini banyak juga orang tidak mengenal siapa itu Yesus, tidak mengenal kuasa kebangkitan, tidak mengenal karakternya, kasihnya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, murid-murid itu katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Berkobar-kobar berarti semangat, tidak patah semangat, tidak lemah. Dikatakan ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Siapa itu ia? Yesus, saudaraku. Kalau ada Yesus di dalam hati kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita tidak pernah patah semangat. Hati kita berkobar-kobar, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun ada masalah dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan katakan, di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, biarlah kita
saudaraku yang kasih, memberi semangat kepada orang yang lelah, memberikan semangat baru kepada orang yang letih. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan di masa pandemi ini untuk memberi semangat kepada mereka yang lemah, yang lesu karena keadaan ekonomi. Tetapi kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Hati kita berkobar-kobar karena Tuhan ada di dalam hati kita. Karena kuasa kebangkitan itu telah hidup dalam hidup kita. Karena Roh Kudus telah menyertai kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita pada saat ini dan memberkati semua yang mengikuti sharing pada saat ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur bagi Engkau Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan hati kami tetap berkobar-kobar. Dan hati kami semangat ya Tuhan. Karena Tuhan firman-Mu juga berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Taruh Tuhan hati yang berkobar-kobar di setiap hati kami. Mungkin ada yang lemah, ada yang patah semangat. Hidupkan itu ya Tuhan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Memberkati Bapak Ibu sekalian yang mengikuti sharing ini, saudara-saudara yang kekasih. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.